Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Di video kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana caranya membuat laporan 1, analisis materi berbasis masalah menurut pemahaman saya. Oke, jadi yang pertama yang perlu dilakukan ialah kita sudah harus mengikuti sistematika penulisan yang ditetapkan oleh masing-masing universitas. Contoh, pada Universitas Negeri Semarang sudah diberikan template berupa petunjuk umum tentang sistematika penulisan. Yang pertama ialah panjang laporan minimal 2.500 kata, maksimal 3.000 kata. Jadi ketika saya menuliskan laporan ini, saya tetap berpedoman pada hal tersebut. Kemudian menggunakan huruf Times New Roman ukuran 12. Lalu jarak baris ialah 1,5 spasi. Menggunakan margin atas 4, kiri 4, bawah 3, kanan 3. Lalu yang terlihat di layar Bapak Ibu ini ialah halaman judul yang berisi ini judul, lalu ada logo universitas, ada nama mahasiswa, ada nomor induk mahasiswa atau NIM, ada nama bidang studi, ada nama program studi, ada nama fakultas, ini opsional saja, bisa dituliskan, bisa juga tidak. Ada nama universitas, ada nama kota tempat universitas itu berada, dan ada nama bulan di mana kita menuliskan laporan ini dan tahun. Untuk halaman kedua, ini ada kata pengantar. Pada bagian kata pengantar saya menuliskannya dalam 3 paragraf. Untuk paragraf yang pertama ada ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu ada juga penjelasan tentang isi daripada laporan ini. Lalu paragraf yang berikut ialah ucapan terima kasih saya kepada semua pihak, khusus kepada Koordinator Bidang Studi Fisika Pendidikan Profesi Guru atau PPG dan seluruh dosen juga pengelola pada Universitas Negeri Semarang. Lalu paragraf yang terakhir ialah harapan saya semoga segala budi baik daripada semua pihak yang sudah membantu berkenan mendapatkan balasan yang setimpal daripada Allah. Lalu terakhir ada nama kota tempat saya berada, Ambon, diikuti dengan bulan dan juga tahun pembuatan laporan ini. Lalu diakhiri dengan kata penulis. Untuk halaman 3 ada daftar isi. Untuk daftar isi saya menuliskannya berdasarkan sistematika laporan yang sudah dibagi. Jadi ada halaman sampul, kata pengantar, ada daftar isi, ada ringkasan. Kemudian pada bab 1 pendahuluan ada 3 hal yang perlu ditulis di situ. Ada latar belakang kegiatan, tujuan kegiatan, dan manfaat kegiatan. Pada bab 2 pembahasan ada 6 hal yang perlu dituliskan, yakni kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, ada penjelasan tentang program pendidikan guru penggerak, ada juga bagian mengenai modul pada paket modul 1, yakni refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, ada nilai-nilai dan peran guru penggerak, ada visi guru penggerak, dan budaya positif. Lalu pada bab ketiga penutup dituliskan mengenai refleksi dan tindak lanjut, di mana semuanya ini dilengkapi dengan halamannya. Lalu pada bagian terakhir dari daftar isi ada daftar pustaka dan juga lampiran. Pada halaman keempat ada ringkasan. Di bagian ringkasan ini saya menuliskannya dalam 4 paragraf. Pada paragraf pertama saya menjelaskan tentang apa itu program guru penggerak, lalu tujuan dilaksanakannya program PGP. Nah, untuk tujuan ini kita tahu bahwa program PGP memiliki tujuan yang sangat luas dan banyak.
Tapi pada penulisan laporan 1 ini saya hanya menuliskan 4 tujuan daripada program PGP ini, di mana saya khusus menghubungkannya dengan modul-modul yang dipelajari pada paket modul 1. Lalu pada paragraf yang kedua, saya sedikit menjelaskan tentang bagaimana kegiatan selama pelaksanaan kegiatan program pendidikan guru penggerak sesuai dengan tahapan belajar merdeka. Lalu pada paragraf ketiga, ini saya menuliskan perasaan yang saya dapatkan selama mengikuti pembelajaran maupun kegiatan pada program pendidikan guru penggerak. Lalu ada juga penjelasan tentang aksi nyata yang saya lakukan khusus pada paket modul 1. Lalu paragraf yang keempat atau terakhir, di sini saya menuliskan manfaat yang saya terima setelah mengikuti pembelajaran pada paket modul 1. Ya, bab 1 pendahuluan. Latar belakang kegiatan. Pada bagian latar belakang kegiatan ini, saya menjelaskan tentang apa itu sekolah, kemudian fungsi sekolah itu apa saja, bagaimana caranya kita dapat mewujudkan fungsi sekolah tersebut. Nah, salah satunya ialah melalui rangkaian kebijakan Merdeka Belajar yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kemudian saya juga menjelaskan pada paragraf berikutnya apa itu program pendidikan guru penggerak, lalu seperti apa desain dari program pendidikan guru penggerak ini sendiri. Kemudian penjelasan juga tentang bagaimana pelaksanaan program guru penggerak ini, yakni kita akan belajar atau menyelesaikan 3 paket modul dengan berbagai kegiatan yang dimulai dari refleksi diri, kemudian secara mandiri juga mengakses materi yang disajikan, tugas-tugas, dan sebagainya. Lalu ada juga penjelasan tentang setelah memperoleh materi pada LMS atau Learning Management System, kita juga disiapkan untuk melakukan implementasi materi yang sudah dipelajari dalam aksi nyata, yang tentu saja didampingi oleh seorang pendamping. Lalu paragraf terakhir ini saya sedikit menjelaskan tentang struktur pada program pendidikan guru penggerak, yakni khusus 4 modul yang kita pelajari pada paket modul 1. Lalu bagian B ada tujuan kegiatan. Nah, tujuan kegiatan sudah saya sedikit sentil di bagian ringkasan. Ini saya cuma mencantumkan 4 tujuan kegiatan yang saya kaitkan dengan modul-modul yang dipelajari pada paket modul 1 yang tentunya dibahas di laporan ini. Lalu ada manfaat kegiatan. Nah, manfaat kegiatan ini pasti banyak, tapi saya khususkan untuk peserta didik. Lalu ada CGP, rekan guru dan sekolah, di mana semua komponen yang terlibat ini saya kaitkan juga dengan paket modul yang dibahas di laporan ini saja. Bab 2 pembahasan. Nah, untuk ketahuan Bapak Ibu, isi dari bab 2 atau pembahasan ini sudah saya bahas pada video sebelumnya. Silakan nanti disimak secara lebih teliti. Namun di video kali ini yang saya jelaskan hanya alur pemikiran atau pemahaman saya kenapa sampai saya menuliskan seperti ini. A. Kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Nah, saya menuliskan bagian ini dalam 2 paragraf saja. Yang pertama, saya mengutip dari Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan mengenai salah satu visi pemerintah yang termuat dalam RPJMN tahun 2019 sampai 2024.
melalui rangkaian kebijakan Merdeka Belajar yang dilakukan mulai pada tahun 2019. Lalu ada salah satu kebijakan krusial yang mendasar untuk segera dilakukan ialah berkaitan dengan guru melalui program pendidikan guru penggerak atau PGP. B. Program pendidikan guru penggerak atau PGP. Di sini saya hanya menjelaskan apa itu PGP. Kemudian di bagian C, refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara atau KHD. Nah, untuk penjelasan tentang modul-modul yang ada pada paket modul 1 ini, sebenarnya saya menuliskannya dengan mengambil ringkasan atau sintesis materi dari keseluruhan modul pada setiap modul yang saya pelajari. Jadi pada modul 1.1 tentang refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, saya menuliskannya seperti ini. Yang pertama ialah apa itu pendidikan, kemudian tujuan pendidikan menurut KHD seperti apa. Lalu saya juga mengutip pernyataan daripada ahli. Hal ini berkaitan dengan kelengkapan daftar pustaka yang nanti kita perlu tulis pada bagian akhir laporan. Nah, pada bagian ini saya menuliskan bagaimana seharusnya kita sebagai seorang pendidik harus mendidik dengan menggunakan sistem among siswa sesuai dengan filosofi KHD. Nah, hal ini yang melatar belakangi saya untuk melakukan aksi nyata pada modul 1.1 ini dengan judul pendidik sebagai penuntun siswa. Saya juga sedikit menjelaskan masalah apa yang saya hadapi di sekolah terkait dengan judul ini. Jadi bagian ini saya ambil dari latar belakang ketika kita membuat aksi nyata. Kenapa sampai ini saya kutip dan saya masukkan ke dalam bagian 2 pembahasan ini? Karena saya kaitkan dengan judul daripada laporan 1. Laporan ini kan berjudul analisis materi berbasis masalah. Jadi menurut pemikiran atau pemahaman saya, perlu kita sampaikan masalah apa yang kita hadapi di kelas atau sekolah dulu, kemudian solusi apa yang coba kita berikan untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Misalkan judul ini pendidik sebagai penuntun siswa. Masalahnya kondisi pandemi COVID-19 yang dihadapi sejak awal tahun 2022 yang lalu membuat sekolah kami Smas LKM Dilaha itu terpaksa melakukan pembelajaran jarak jauh atau PJJ baik secara daring maupun luring. Hal ini diambil karena mempertimbangkan latar belakang peserta didik yang sebagian terkendala dengan ketersediaan fasilitas gawai. Meskipun demikian, kita sudah mencoba untuk melakukan pembelajaran jarak jauh, tapi tidak dapat dipungkiri bahwa masalah lain juga kemudian muncul. Nah, solusi yang saya tawarkan ialah kita pendidik harus memberikan perhatian yang lebih, karena hal ini sesuai dengan ajaran sistem Among atau Pamong yang dicetuskan oleh KHD. Nah, menurut saya peran kita dalam menuntun murid itu sangat diperlukan, apalagi selama pandemi seperti ini. Dukungan dan kerjasama juga dari semua pihak, khusus untuk orang tua juga sangat dibutuhkan demi terwujudnya PJJ yang bermakna dan menyentuh bagi semua peserta didik. Nah, kemudian saya akhiri dengan penjelasan tindakan aksi nyata apa saja yang saya lakukan, yakni melakukan kunjungan rumah bagi peserta didik yang memiliki masalah belajar selama pandemi COVID tersebut. Kemudian untuk pembelajaran secara jarak jauh secara daring, saya menggunakan aplikasi Microsoft Teams. Lalu secara luring itu melakukan penagihan tugas di sekolah. D. Nilai-nilai dan peran guru penggerak. Nah, ini sama seperti sebelumnya. Jadi apa yang saya tuliskan di sini ialah ringkasan atau sintesis materi dari keseluruhan materi modul yang dipelajari. Jadi yang pertama ini yang saya tuliskan ialah sebenarnya guru itu apa, khusus guru penggerak itu seperti apa. Jadi seorang guru penggerak itu diharapkan lebih dulu sadar bagaimana kita harus
tergerak, kemudian memilih untuk bergerak, dan akhirnya menggerakkan manusia lain. Lalu kesadaran ini dapat dimulai dengan mengenal pribadi, mengetahui nilai diri, mengelola emosi, menumbuhkan karakter positif, memanfaatkan sistem kerja otak, serta menyelaraskan berbagai nilai. Lalu pada paragraf selanjutnya ini saya tulis tentang nilai kebaikan apa yang perlu dimiliki dan juga dilestarikan oleh guru. Lalu sebagai seorang guru penggerak, peran apa saja yang dibutuhkan dalam membangun budaya belajar. Kemudian dilanjutkan dengan aksi nyata yang saya lakukan pada modul 1.2, yakni penumbuhan karakter murid merdeka. Nah, di sini saya juga mengutip dari wikipedia.org. Hal ini saya buat untuk memperkaya penulisan pada daftar pustaka nanti. Jadi dari wikipedia.org yang saya kutip ialah apa itu Merdeka Belajar. Di situ dituliskan bahwa Merdeka Belajar ialah program kebijakan baru yang dicanangkan oleh Mendikbud RI Nadiem Makarim yang membuat perubahan pada sistem pengajaran yang kita lakukan. Jadi pengajaran yang selama ini dilakukan di dalam kelas akan berubah menjadi pengajaran di luar kelas atau outing kelas. Nah, hal ini yang kemudian melatar belakangi saya untuk membuat aksi nyata ini. Jadi tindakan aksi nyata yang saya lakukan ialah memberikan tugas proyek dan produk kepada peserta didik dalam tatap muka secara daring. Kemudian ini melakukan monitoring terhadap pengerjaan tugas peserta didik itu melalui WhatsApp atau Messenger. Lalu melakukan penagihan tugas yang didokumentasikan dalam bentuk foto atau video. Jadi peserta didik sudah melakukan tugas secara mandiri maupun kelompok di rumah, lalu tinggal mengirimkannya kepada saya. Yang terakhir ialah memberikan penilaian tugas. Visi guru penggerak. Ini sama seperti sebelumnya, saya ambil dari sintesis atau ringkasan dari keseluruhan materi modul pada modul 1.3 visi guru penggerak. Jadi di sini saya menuliskan bahwa seorang guru penggerak itu seharusnya memiliki visi untuk mengembangkan sekolah ke arah yang lebih berkembang dan baik dengan fokus utama yakni membentuk karakter murid merdeka sesuai profil pelajar Pancasila serta penguasaan kompetensi murid dari segi pengetahuan, keterampilan maupun sikap. Nah, lebih lanjut juga saya menuliskan bahwa kita sebagai seorang guru harus mendorong adanya perubahan pada budaya sekolah. Meskipun sulit, tapi itu bukanlah hal yang tidak mungkin. Yang dibutuhkan ialah kita terus berupaya untuk menggerakkan orang lain di bawah pengaruh kita untuk menjalani proses secara bersama-sama melalui satu pendekatan yang sudah kita pelajari bersama pada paket modul 1.3, yakni melalui manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan, yakni inquiry apresiatif melalui Bagja. Nah, aksi nyata yang coba saya lakukan pada modul 1.3 ialah melatih murid memahami kecerdasan majemuk. Hal ini dilatar belakangi oleh visi saya untuk membentuk murid merdeka yang menampilkan karakter mandiri, cerdik dalam bergaul, dapat berkolaborasi, berani, sopan, dan berkompetensi atau memecahkan persoalan hidup. Nah, salah satu upaya yang perlu dilakukan ialah dengan memberikan latihan kepada murid untuk menerima dan memahami kekuatan diri. Nah, kemudian pada paragraf berikut ini saya mengutip pernyataan dari Gardner dalam Suparno tentang kecerdasan majemuk itu apa. Kemudian aksi nyata yang saya lakukan yakni melakukan presentasi atau sosialisasi tentang teori kecerdasan majemuk atau ganda ini kepada peserta didik. Lalu saya juga menyiapkan link. Di dalam link itu ada tes untuk mengecek skala kecerdasan majemuk atau ganda dari setiap peserta didik. Kemudian setelah mereka selesai melakukan tes, saya kemudian merekap hasilnya dan menampilkan profil kecerdasan majemuk ganda
yang dimiliki oleh peserta didik, kemudian mengirimnya kepada masing-masing peserta didik, serta mengajak peserta didik untuk melakukan refleksi terhadap kecerdasan majemuk atau ganda dominan yang mereka miliki. F. Budaya positif. Nah, sama seperti sebelumnya, ini merupakan ringkasan atau sintesis materi dari keseluruhan materi pada modul 1.4 budaya positif. Nah, di sini saya menuliskan bahwa sekolah sebagai institusi pembentuk karakter memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menumbuhkan, mengembangkan, serta membentuk karakter peserta didik sesuai profil pelajar Pancasila. Nah, hal yang perlu dilakukan ialah pelibatan dari semua pihak yang berkepentingan untuk menggunakan pendekatan yang komprehensif dan proaktif demi mengembangkan karakter peserta didik di sekolah. Di sini menurut saya kita harus lebih banyak menerapkan disiplin ketimbang dengan memberikan hukuman. Nah, salah satu aksi nyata yang saya lakukan pada modul 1.4 ini ialah penerapan disiplin murid melalui kesepakatan kelas. Hal ini dilatar belakangi oleh pemikiran saya bahwa disiplin itu merujuk pada praktik mengajar atau melatih seseorang untuk mematuhi peraturan atau perilaku dalam jangka pendek dan juga panjang. Nah, salah satu cara yang perlu kita lakukan untuk membantu mendisiplinkan murid dan juga membantu kita guru untuk lebih mengenal murid ialah melalui kesepakatan kelas. Nah, meskipun sudah dilakukan kesepakatan kelas ini sebelumnya, tapi belum efektif dan efisien, sehingga saya merasa perlu untuk melakukannya lagi. Nah, tindakan aksi nyata yang saya lakukan ialah menyusun kesepakatan kelas bersama peserta didik di kelas, kemudian melakukan pengamatan sikap peserta didik terhadap pelaksanaan kesepakatan kelas yang telah dibuat ini. Lalu yang berikut mengisi jurnal evaluasi serta melakukan refleksi pelaksanaan kesepakatan kelas. Bab 3, penutup. A. Refleksi. Pada bagian ini saya mencoba membuat refleksi menggunakan model refleksi 4P atau 4F. 1. Peristiwa atau facts. Nah, pada paragraf ini saya mencoba untuk melakukan refleksi tentang peristiwa atau kegiatan apa saja yang saya lakukan selama mengikuti program PGP. 2. Perasaan atau feelings. Di bagian ini saya mencoba menuliskan atau menjelaskan tentang perasaan yang saya alami selama mengikuti program PGP. 3. Pembelajaran atau findings. Pada bagian ini saya mencoba untuk merefleksikan apa saja pembelajaran atau materi pelajaran atau materi pada paket modul 1 yang sudah saya pelajari pada program ini. 4. Penerapan ke depan atau future. Pada bagian ini saya mencoba untuk merefleksikan kembali kebermanfaatan tentang materi-materi yang sudah saya pelajari dan relevansinya terhadap tugas dan profesi saya ke depan seperti apa. B. Tindak lanjut. Nah, untuk tindak lanjut ini saya menuliskannya dalam beberapa poin berupa rencana tindak lanjut. Yang pertama ialah terus melakukan refleksi dan evaluasi, kemudian mengambil pelajaran dari setiap praktik baik atau aksi nyata yang sudah saya lakukan, lalu aktif berkolaborasi dalam komunitas praktisi di sekolah, lalu yang keempat terus berupaya untuk meningkatkan kapasitas diri menjadi pendidik yang memiliki paradigma dan visi sebagai seorang guru penggerak. Ini saya kaitkan dengan judul pada paket modul 1 ini. Daftar pustaka kurang lebih ada 5 referensi yang saya gunakan. Yang pertama, Panduan Lokakarya 6, Program Pendidikan Guru Penggerak atau PGP Angkatan 1. Lalu yang kedua, Keputusan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Lalu yang ketiga, ini buku Suparno tentang teori intelijensi ganda dan aplikasinya di sekolah. Yang keempat,
ini dari internet, saya ambil dari web wikipedia.org tentang Merdeka Belajar. Lalu yang terakhir ini dari ebook karya Wirya Pranoto S dan kawan-kawan tentang Ki Hajar Dewantara, pemikiran dan perjuangannya. Yang terakhir lampiran. Nah, lampiran saya bagi jadi 4, ada lampiran 1, 2, 3, dan 4 dari setiap paket, dari setiap modul yang sudah saya buat aksi nyatanya. Yang saya lampirkan atau dokumentasi foto yang ada di sini hanya dari kegiatan aksi nyata. Selain dari itu, saya tidak mencantumkannya di sini. Jadi lampiran 1 dokumentasi aksi nyata pendidik sebagai penuntun murid. Ada beberapa kegiatan yang saya lakukan. Yang pertama ialah melakukan kunjungan rumah bagi peserta didik yang memiliki masalah dalam belajar. Lalu ini ialah melakukan PJJ melalui Microsoft Teams. Lalu yang berikut ialah sedang melakukan penagihan tugas di sekolah. Kemudian ini ada link YouTube berupa testimoni murid setelah mengikuti PJJ daring. Lalu lampiran 2 dokumentasi aksi nyata penumbuhan karakter murid merdeka. Yang di sini yang pertama ialah saya memberikan tugas, proyek, dan produk kepada peserta didik disertai dengan penjelasan kepada mereka. Kemudian ini melakukan monitoring terhadap pengerjaan tugas kepada peserta didik, melakukan pengecekan baik secara individu maupun pada grup. Lalu yang berikut ialah melakukan penagihan tugas yang didokumentasikan dalam bentuk foto maupun video. Kalau ini berupa video, ini berupa foto. Lalu yang terakhir ialah melakukan penilaian tugas. Kemudian ada juga link dari video YouTube, yakni testimoni penumbuhan karakter murid merdeka. Lampiran 3 dokumentasi aksi nyata melatih murid memahami kecerdasan majemuk. Ini fotonya saya sedang melakukan presentasi atau sosialisasi teori kecerdasan majemuk atau ganda dari Howard Gardner kepada peserta didik. Ini peserta yang ikut bergabung. Kemudian ini ialah tes untuk mengecek skala kecerdasan majemuk atau ganda dari peserta didik. Jadi setelah selesai melakukan sosialisasi, saya membagikan link untuk diisi oleh siswa. Kemudian hasilnya saya tampilkan secara kolektif seperti ini. Nah, untuk hasil secara pribadi itu saya kirimkan kepada masing-masing siswa. Kemudian saya juga meminta peserta didik untuk melakukan refleksi terhadap kecerdasan majemuk atau ganda yang mereka miliki. Nah, ini ada link YouTube yang berisi tentang aksi nyata melatih murid memahami kecerdasan majemuk yang dapat dilihat pada link video YouTube. Lampiran 4 dokumentasi aksi nyata penerapan disiplin murid melalui kesepakatan kelas. Di sini saya mencoba untuk menyusun kesepakatan kelas bersama peserta didik di kelas. Jadi kegiatan ini dilakukan dalam pembelajaran daring. Langkah-langkah pembelajarannya tetap saya ikuti sesuai RPP. Kemudian ada salah satu bagian di mana saya mencoba untuk mengajak peserta didik untuk menyusun kesepakatan kelas berdasarkan langkah-langkah yang sudah sama-sama kita pelajari pada paket modul 1.4. Ya, selanjutnya pada pertemuan pembelajaran berikut saya melakukan pengamatan sikap peserta didik terhadap pelaksanaan kesepakatan kelas yang sudah dibuat pada pembelajaran sebelumnya. Kemudian pengamatan sikap tersebut diisi pada jurnal evaluasi, formatnya seperti ini. Lalu yang terakhir, pada pertemuan terakhir saya akan melakukan refleksi terhadap pelaksanaan kesepakatan kelas.